you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on to a fairy tale, but the magic's gone? Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Red Talk. Segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang lumayan seru nih. Dan mungkin udah pada kalian lihat juga di judul dan di thumbnail. Tapi sebelum itu gue mau kalau klarifikasi sih kesannya kayak lebay banget ya, kayak gimana banget gitu. Intinya cuma ingin meluruskan lah bahwa seperti yang kalian tahu bahwa kayak udah 3 minggu, 1 bulan, 2 bulanan bahkan mungkin gue udah nggak up video di YouTube lagi. Bukannya gue udah nggak up ya, tapi emang beberapa waktu belakangan ini gue lagi lumayan sibuk. Ya biasalah, mainstream urusan sekolah doang sih. Tapi nggak bisa jadi alasan juga karena yang namanya juga itu tanggung jawab gue kan. Yang lebih tepat sih alasannya ya mungkin memang karena guanya aja yang malas. Beberapa waktu belakangan itu gue kayak nggak ada mood bahkan untuk bikin Reddit komik sedikit pun. Bukannya nggak bikin videonya ya, bahkan nggak baca Love Revolution-nya pun gue udah kayak jeda beberapa episode nggak baca gitu. Yang artinya mungkin gue bakal nungguin mood lagi karena balik lagi apa yang gue up di channel Review Hoshi ini ya memang apa yang gue up gitu. Gue nggak mau ada sama sekali tuntutan dan segala macam. Apalagi ya seperti yang kalian tahu juga nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan mungkin masih banyak gitu yang nungguin namanya konten Love Revolution gitu. Kalau di channel kedua ini kan nggak seintens channel dulu. Jadi kayak ya udahlah ya. Mungkin orang juga bisa mentolerir gitu. At least nanti gue bakal comeback stronger anjay, lebay banget. Tapi ya nanti bakal ada juga lah waktunya. Tapi sebelum itu, karena ada mood nih, gue ada mood, gue bikinlah satu video. Ini bukan video Reddit komik, bukan Red Talk dengan Love Revolution juga. Maksudnya gak ada hubungannya sama sekali sama LR. Ini benar-benar pure dengan topik atau masalah yang lagi tren-trennya, yang lagi hot-hotnya belakangan ini di pro scene Mobile Legends. Mungkin kalau kalian sadar ya, kayak Red Talk atau beberapa video belakangan itu, Red Talk ya lebih tepatnya, mungkin itu ada yang sering bahas Mobile Legends. Ya gimana gitu, karena memang Mobile Legends atau community-nya adalah salah satu yang gue lagi ikuti sekarang. Seperti yang gue katakan tadi kan, gue up apa yang memang ingin gue up gitu. Kalau enggak ya gue juga ngapain. Paling hal-hal kayak gitu yang misalkan randomly post, paling gue post di Instagram atau di akun Twitter gue yang mungkin bisa kalian follow di entah nanti gue cantumin di kolom komen atau di link deskripsi nanti. Ya di sana gue bisa post random lah, bisa tiba-tiba kalau di IG ya, gue tiba-tiba post Kamen Rider, trailer film-film Amerika gitu, ataupun anime segala macam itu bisa di post di Instagram. Kalau YouTube kan mungkin spesifik ya, kayak itu aja gitu, A B aja kontennya gitu. Tapi kalau di IG dan Twitter itu bisa apa aja kontennya gue share. Tapi balik lagi apa yang gue mau share di sosial media, jadi nggak ada tuntutan sama sekali dari kalian ataupun dari mana-mana ya, karena gue juga bukan akun resmi gitu ya, nggak ada yang ngebayar gue juga, kenapa gue harus tertuntut sesuatu gitu. Oke, udah 2 menit, jadi itu kurang lebih untuk meluruskan apa yang terjadi belakangan ini. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di judul, mungkin kalian udah tahu apa yang bakal gue bahas. Obrolan ini mungkin bisa dibilang agak sensitif, agak hot, dan mungkin beberapa oknum bisa tersindir atau bisa salah tangkap. Tapi yang pasti di sini gue mau meluruskan bahwa apa sih yang bakal gue mau obrolin di Red Talk kali ini. Jadi seperti yang kalian lihat di judul, Red Talk kali ini bakal ngobrolin tentang report IG. Jadi di pro scene Mobile Legends atau di community Mobile Legends sekarang itu lagi hot-hot dan gencar-gencarnya banget dibahas yang namanya report-reportan IG. Tentu seperti biasa di Red Talk gue bakal ngejelasin dari awal, dari latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Nggak tiba-tiba gue bakal ngebahas langsung ke poin-poin yang akhir-akhir. Gue bakal jelaskan dari awal latar belakang secara jelasnya terlebih dahulu, biar nggak melewati biar nggak tercipta kesalahpahaman dan takutnya dari kalian ada yang salah tangkap dan memberikan pendapat yang bukan berdasarkan 100% masalahnya tuh kayak gimana gitu. Jadi gue harap pendapat yang mungkin bisa kalian sharing di kolom komen nanti itu juga berdasarkan dari kalian yang udah tahu problem masalahnya 100%, oke? Jadi masalah report IG ini awalnya itu tuh sebenarnya udah gencar banget terjadi beberapa waktu belakangan ini. Bahkan sebenarnya sebelum report IG ini jadi trending topik di komunitas Mobile Legends, itu tuh udah sering yang namanya report-report IG. Dan sebelum itu gue tegaskan, gue ini fans RRQ, oke? Fans RRQ Hoshi. Nah lebih spesifik tuh, RRQ Hoshi sendiri adalah apa ya, bisa dibilang mungkin oknum yang sekarang lagi dikait-kaitkan gitu lah. Bukan RRQ Hoshi-nya sorry, tapi Kingdom RRQ Kingdom yang tidak lain dan tidak bukan adalah fans dari tim RRQ Hoshi. Nah sabar, mungkin kalian yang ada fans Hoshi bakal langsung marah-marah gimana. Nah tenang, gue sendiri fans RRQ Hoshi, gue sendiri Kingdom. Nah ini gue mau meluruskan terlebih dahulu nih. Sebenarnya inti permasalahannya tuh report-report IG ini sebenarnya udah sering dikaitin sama fans
tim RRQ Hoshi, bahkan jauh sebelum insiden beberapa waktu belakangan ini. Jadi pernah ada beberapa orang streamer yang punya nama IG-nya tuh hilang, dan kebetulan dikaitkan sama siapa? Fans RRQ Hoshi. Dan beberapa waktu itu yang ketika maksudnya ada beberapa orang yang IG-nya ke-report, jujur pada saat itu gue akui itu memang dari fans tim RRQ Hoshi. Tapi nggak semuanya, gue nggak memukul rata. Tapi beberapa oknum-oknum yang gue sebut sebagai ormas oren. Ormas oren? Ya ormas oren tuh ibarat kata gue istilahkan tuh kayak fans-fans yang memang fans tim RRQ, tapi mereka tuh yang garis keras gitu, yang bener-bener kalau nggak kritik mungkin pakai bahasa kasar, yang bener-bener nggak menerima proses segala macam. Yang intinya yang negatifnya lah ya, yang negatif dari tim RRQ Hoshi. Dan menurut gue semua tim juga ada. Tim-tim besar, semakin besar tim tersebut, maka orang-orang yang seperti itu, yang ormas-ormasnya itu udah pasti makin banyak juga gitu. Semakin besar tim pasti semakin bermacam-macam juga sifat dari para pendukungnya, dan itu nggak menutup kemungkinan banyaknya orang atau oknum-oknum garis keras yang mengatasnamakan fans tim tersebut. RRQ Hoshi pun tidak menutup kemungkinan tersebut gitu. Namun di beberapa kasus atau case report IG belakangan ini, gue mau ngomong bahwa ini bukan sepenuhnya ulah orang yang mengatasnamakan tim RRQ Hoshi sebagai tim yang ia gemari. Kenapa seperti itu? Jadi gue ceritain terlebih dahulu. Setelah Grand Final Season 8, MPL Season 8, dimana di situ mempertemukan RRQ versus Onyx. Ini gue ceritain awal nih biar nggak ada kesalahpahaman. RRQ versus Onyx, di situ RRQ kalah 4-3 karena itu BO7, Onyx menang, dan di situ ada pokoknya Kiboy salah satu player dari Onyx, lebih spesifiknya roamer atau tank, itu ya celebrate secara biasa, secara normal, masih pada limit yang menurut gue masih wajar banget, dimana dia mungkin teriak ke arah tim RRQ, player-playernya. Dan itu hal yang wajar banget kalau kalian ngomong dia teriak, dia nggak respect. Karena kalau kalian tahu memang dua tim ini, gue nggak ngomong tim RRQ sendiri, memang dalam match tuh banyak banget taunting dan teriak-teriak gitu. Jadi itu hal yang wajar ketika dia ngeselebrasikan hal seperti itu gitu. Teriak doang mah wajar, kecuali kalau dia teriak sambil ngacungin jari tengah, nah itu baru mungkin udah kelewatan. Kalau cuma teriak kayak nice gitu dong mah ya, itu mah hal yang masih bisa ditolerir lah gitu. Nah, jadi apa yang salah dari hal itu? Nah, kayaknya itu tuh setelah beberapa hari, bahkan mungkin keesokan dari grand final tersebut, gue kayak buka Nimo platform live stream yang banyak player Mobile Legends-nya juga, streamer professional player Mobile Legends yang stream di sana. Terus pas gue lihat ada banyak komen yang kayak IG Kiboy hilang. Nah, gue nggak langsung asal tangkap, nggak langsung kayak nerima berita tersebut cuma-cuma. Tentunya gue anggap kayak itu mah mungkin jokes aja, karena memang fans tim RRQ itu tuh banyak dikaitkan dengan yang namanya report IG, hilang IG, ini itu. Makanya gue nggak langsung gimana-gimana, gue langsung kayak mungkin jokes doang. Lambat laun akhirnya gue buka-buka sosmed, dan ternyata benar IG Kiboy hilang. Dan respon gue di situ, gue nggak langsung yang kaget mungkin ada sedikit, cuma nggak yang langsung mikir kayak gimana. Gue langsung kayak ya udah tenang aja gitu. Bukan berarti gue mentolerir hilangnya IG seseorang ya, tentu enggak lah, itu konyol banget. Masa orang juara IG-nya hilang terus kayak itu hal yang normal karena lawannya tim RRQ? Enggak. Tapi gue pikir bahwa gue langsung kayak ada-ada aja gitu, cobaan udah kalah, ini mah udah pasti dikambing hitamkan gitu. Tapi gue stay kalem aja, dan cepat atau lambat akhirnya berita itu tersebar, IG Kiboy hilang, dan akhirnya komunitas Mobile Legends diterjang bisa dibilang diterjang ombak war atau perpecahan, peperangan yang gak bisa dihentikan. Ya udahlah, fitnah-fitnahan, tuduh-tuduhan, ini itu udah banyak banget. Akhirnya banyak yang ngesarkas-sarkas, banyak yang ngejek-ngejek, banyak yang ngehujat. Akhirnya player-player RRQ yang gak ada hubungannya juga kena. Fans-fans dari RRQ Kingdom yang sebenarnya sehat-sehat, yang masih menjalin kesehatan, yang saling support juga kena cipratan, yang padahal ulahnya siapa yang kena siapa gitu. Dan akhirnya di situ ya udah gitu, akhirnya insiden itu membuat jadi sebuah pemicu lah, hingga akhirnya komunitas Mobile Legends ini tuh mendapati ini gitu, yang namanya report IG ini akhirnya menjadi sesuatu hal yang benar-benar trending topik pada kala itu. Bahkan sempet ya IG Kiboy dibuat nih, si Kiboy bikin IG baru, hilang lagi IG-nya, hilang lagi baru dibuat, terus kayak followernya 2 kali lipat nambah kan, karena kan banyak yang beberapa pro player kan ngepromosi IG-nya si Kiboy lagi kan, terus hilang lagi gitu, kayak apa banget coba. Ya akhirnya ya udah gitu. Setelah itu mungkin setelah banyaknya statement dari CEO RRQ juga, Pak Ape,
juga akhirnya mungkin udah mulai menurun, walaupun nggak bisa dibilang reda juga, masih tetap panas-panas. Hingga kita skip aja langsung ke MPLI. MPLI itu tuh kompetisi atau turni setelah MPL season 8. RRQ ketemu Blacklist setelah beberapa match juga RRQ. Akhirnya RRQ ketemu Blacklist dan Blacklist menang. Ini menang nih, Blacklist menang 2-1 BO3. Akhirnya banyak kan yang jokes kan sebelum matchnya berjalan tuh, kayak banyak yang bikin jokes kayak kalau Blacklist menang pasti IG Blacklist hilang, bla 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 bla. Dan akhirnya Blacklist menang. Itu gue inget banget hari Minggu, dan gak lama dari itu IG-nya hilang, beneran terkabul dah, bener-bener. Ya makin menjadi dong nama tim RRQ, nama fans RRQ Kingdom makin tercoret, makin menjadi-jadi dah tuh komunitas Mobile Legends. Walaupun dari pihak Blacklist, ini tim ya, IG tim loh, ini bukan player lagi, bukan perorangan, ini tim loh, tim dari luar negeri. Nah, ini Blacklist ini dari luar negeri nih, dari Filipina, you know. Jadi ini makin menjadi kayak skalanya udah mulai internasional. Walaupun memang IG Blacklist belum verif ya, makanya bisa hilang. Karena memang yang gue lihat sih kayaknya Blacklist ini nih lebih ngurusin sosial media Twitter dibandingkan Instagramnya. Karena kalau kalian lihat Instagramnya sebelum dihapus pun isinya tuh kayak cuma feednya tuh kayak nggak diurus gitu loh. Kalau tim-tim e-sport Indonesia kalau kalian lihat kan kayak ya diurus gitu. Kalau ada schedule baru, match baru ya pasti ada. Kalau ada pengumuman apa-apa ada kan feednya. Kalau dia nggak update sama sekali gitu. Tapi tetap aja itu tuh akun resmi atau officialnya Blacklist hilang, beneran hilang. Habis itu tapi yang gua respect dari pihak Blacklistnya itu nggak langsung gimana-gimana. Mereka benar-benar berpikir secara rasional dan menanggapi ini dengan sangat positif. Kayak dia kayaknya nge-tweet di Twitter gitu, dan akhirnya di repost segala macam, bahwa pokoknya kurang lebih statement yang dikasih dari Twitternya Blacklist tuh bahwa ya ini bukan ulah fans ini fans itu gitu, tapi ini memang ulah beberapa oknum yang memang ingin mengadu domba gitu. Dan menurut gue ya itu memang benar 100% valid situasinya kayak gitu. Dan sejauh ini kalau gue nggak salah mungkin ada deh sorry. Nah setelah itu MPLI selesai, juaranya Onyx lagi. Jadi Onyx setelah season 8, Onyx Indo setelah season 8 juara, mereka juara lagi di MPLI. Nah ini gue lupa nih, ini yang bisa dibilang baru beberapa, ya 1 minggu inilah akhirnya ada yang paling baru. Ada beberapa insiden yang gue nggak mau ngebahas spesifik insiden ini, karena insiden kayak ya drama kecil lah, drama yang sebenarnya udah diselesaikan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Gue sendiri nggak mau sebut nama karena gue nggak mau terlalu ngangkat lagi, karena ini drama yang benar-benar kayak kehidupan pribadi banget yang nggak ada hubungannya sama sekali sama masalah e-sportnya gitu. Ya memang ini masih ada hubungannya sama pro scene-nya karena memang masih meliputi pro playernya kan di drama ini. Tapi ini gue spoil aja, kalian pasti udah tahu ini urusan cinta ya. Kalau cinta kan nggak bisa digimana-gimanain dong. Ya udah, jadi kita skip. Yang intinya pokoknya di drama tersebut itu melibatkan ada Yurino, Danki, Evos Danki yang sekarang jadi CIO GPX, sama Aura, Eko Ju Aura yang MVP M1 yang sama juga kayak ya part of GPX, orang yang punya juga temennya Yurino. Akhirnya mereka mereka kan IG-nya udah sama-sama verif kan, dua orang itu, makanya nggak mungkin IG Eko maupun IG-nya Danki itu tuh hilang. Jadi nggak mungkin dua orang ini tuh hilang IG-nya karena udah verified. Makanya yang jadi korban itu satu IG anaknya Danki. Anaknya kan dibuatin IG lah ya, biasa lah ya, si Econ itu punya IG dibuatin, nah hilang. Setelah itu kalau nggak salah kayaknya Savage by Aura itu tuh kayak akun Instagramnya itu tuh kayak Joki atau bukan Diamond sih, kayaknya itu akun Instagramnya Joki deh, tapi dari Aura ya, yang punya Aura hilang, belum verif kan, hilang. Itu kan udah konyol banget, itu udah bisnis, itu udah usaha orang kan, kayak nggak ada hubungannya sama sekali, bahkan bukan personality akun loh gitu, itu akun bisnis tapi hilang loh. Udah se-cancer itu, udah se-toxic itu community-nya kan. Beberapa oknum ini tuh emang gak ada otak dah. Dan singkat kata ya udahlah ya, udah banyak waktu yang terlewat. MP Talk Pak AP juga di sana, Pak AP udah nyeritain masalah ini terkait orang-orang yang terlibat dari insiden ini. Kata dia bahwa ya ini black campaign dari beberapa oknum yang ingin menjatuhkan nama RRQ. Ini bukan ulah fans ini fans itu, dan menurut gue itu bener sama 100% bener lah, bahwa ini ulah dari provokator, dimana ini bukan oknum dari fans ini fans itu, tapi ini memang segelintir orang yang memang cuma ingin merusak aja gitu. Gue juga nggak ngerti mereka dibayarkah ataukah mereka punya kesenangan kah dalam melakukan ini. Gue nggak ngerti sama sekali. Ada yang ngomong bahwa kayak apa ya, dia ngomong gini, kayak adalah grup gitu, jadi grup khusus provok, kayak ada mungkin ribuan, mungkin bukan ribuan, ratusan kali ya, gue nggak tahu spesifiknya berapa, tapi
angka banyak lah gitu ya di grup tersebut, dan mereka tuh ya jadi ada kayak koordinatornya juga gitu. Jadi kayak mereka bisa dapat perintah untuk serang ini, report ini. Jadi ya nggak bukannya mustahil kalau hilang IG orang tuh adalah hal yang wajar gitu. Karena kalau di kayak misalkan ada 1000 orang digerakkan untuk report IG satu orang gitu ya, nggak mustahil bahwa IG-nya bisa hilang. Yang terbaru kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah ya, yang terbaru itu tuh YouTube-nya Drian deh. Bukan yang terbaru, ini udah lumayan lama juga sih. Tapi salah satu yang masih hangat juga, mungkin masih ada beberapa orang yang ingat, YouTube-nya Drian itu kena juga. Nah itu kan udah cancer banget gitu. Jadi gue selaku fans RRQ juga jadi kena lagi, walaupun gue sih udah berdamai ya. Kalau misalkan gue lagi nonton Nimo terus ada yang kayak PPK Kingdom -1 IG gitu bla 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 bla, itu gue udah kayak udah nggak bisa marah, udah nggak bisa kesel, udah berdamai sama jokes kayak gitu, dan yang nggak mudah kepancing lagi lah. So jadi ya itu sendiri pendapat dari, bukan pendapat, ini belum pendapat, yaitu kurang lebihnya latar belakang dari masalah ini. Mungkin ada yang malas buat ngikutin, ya itu rangkumannya lah ya, kurang lebih dari masalah komunitas ML yang sekarang sedang dilanda permasalahan konyol ini gitu. Nah pendapat gua, di mata gua yang sebagai fans tim RRQ, sama seperti kebanyakan orang kok pendapatnya. Ini gue bukan buat video ini bukan ingin memperkeruh suasana, tapi ingin juga meluruskan. Walaupun gue tahu gue juga nggak punya suara yang gede, nggak banyak orang yang nonton video gue juga, tapi at least kan gue ada effort untuk ingin membuat lah community ini jadi sehat gitu. At least walaupun itu cuma 1% sekalipun, paling nggak gue ada effort lah gitu. Jadi menurut gue, pendapat gue pribadi bahwa dari fans tim RRQ juga jangan pernah play victim, jangan pernah merasa bahwa kayak cuma kita gitu yang kayak kena cipratan, kena nyinyiran. Karena akuilah bahwa kita Ormas Oren, beberapa orang yang mengaku fans tim RRQ juga banyak nyerang ini itu, dan menurut gue itu fakta, nggak bisa dihindari. Walaupun banyak juga yang nyerang, ya banyak juga. Tapi kalau kita ngomong masalah banyak-banyakan yang nyerang, ya nggak bakal ada habisnya dan nggak bakal ada bakal ada manfaatnya juga. Jadi menurut gue kalian nggak perlu blame sana sini, nggak perlu play victim sana sini, yang benar mana yang salah mana, karena pada akhirnya akan saling menyalahkan dan nggak bakal ada selesainya juga. Kayak kalian cuma akan meneruskan pertumpahan darah yang konyol ini. Jadi menurut gue kalau kalian nggak bisa apa ya, yang namanya kayak mungkin menerima masalah ini, atau nggak bisa memaafkan, atau at least kalian nggak bisa gimana, paling nggak kalian nggak usah memperkeruh gitu. Kalau kalian nggak bisa memaafkan, paling nggak kalian juga jangan memperkeruh, jangan juga makin memanas-manasi situasi ini. Sebagai fans tim RRQ ya udah diem aja gitu. Kayak kalau kalian tahu kalian nggak salah, ya udah nggak usah gitu. Gue tahu kesel kok, kayak kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kena lagi kayak IG ini hilang, kita aja baru tahu kalau si ini punya IG. Kan kadang ada situasi seperti itu kan. Jadi menurut gue ya udahlah gitu, kayak jangan memperkeruh suasana juga, jangan play victim, dan jangan langsung nyerang balik atau segala macam, itu kekanak-kanakan banget, jangan ribet lah gitu. Karena menurut gue semakin kesini semakin banyak IG orang hilang yang enggak ada hubungannya tiba-tiba hilang. Gue baru inget yang paling baru ini, baru-baru nih, itu si GPX Kaye, si Feli, si player ladiesnya GPX itu hilang IG-nya. Itu kan kayak nggak ada hubungannya sama sekali, bahkan dia nggak ada drama sama sekali, terus tiba-tiba hilang. Itu kan udah jelas bukan ulah. Kalau fans tim RRQ yang sehat ya jelas bukan ulah mereka dong. Ya orang itu mau udah nggak ada hubungannya gitu. Itu mau benar-benar murni provokator yang ingin memperkeruh dan ingin membuat suasana makin runyem aja gitu. Jadi ya menurut gue ini udah jelas bukan ulah dari tim Anu, tim ini, tim EVOS, tim Alter Ego, tim Onyx, tim BTR, tim yang lain-lain gitu. Ini mah jelas ulah oknum-oknum yang mungkin mengatasnamakan fans tim ini. Ya mereka cuma provokator, provokator. Jadi kan nggak usah ribet dan nggak usah kepancing gitu. Kemenangan mereka adalah kepancingnya kalian yang mengaku fans sehat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Gue udah seret banget, jadi ini unek-unek aja sih. Makanya gue juga emang lagi ada mood juga buat nge-record. Jadi ya tunggu apa lagi, ya udah gue bikin aja gitu. Gue nggak peduli ini didengar atau enggak, tapi siapa tahu ya paling enggak gue ngasih effort untuk buat community ini jadi lebih baik. Karena ya gue juga player dari gamenya, gue juga ngikutin prosinya. So ini juga bakal ada baiknya kalau komunitas ini jadi sehat. Gue nggak dibayar sama sekali, it's just for make the community sehat lagi aja gitu. So kurang lebih segitu aja viewers untuk retok kali ini. See you to the next video, see you to the next segment. Bye bye.